إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Tauhid, masih pada bab yang pertama, dalil yang kelima tentang 10 wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-An'am ayat ke 151, 152 dan 153. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang 5 dari 10 wasiat tersebut. Maka pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan pada wasiat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling terbaik, hatta yablugha ashuddah, sampai anak yatim ini mencapai umur balik dan bisa membedakan yang benar dan yang salah, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada mereka. Ini wasiat kepada orang-orang yang diberikan amanah untuk menyimpan harta anak yatim. Ya. Misalkan ada seorang anak yatim dari keluarga kita yang ditinggal oleh bapaknya yang meninggal dunia, dan ini maksud dengan anak yatim adalah anak yang belum balik dan bapaknya meninggal dunia. Lalu karena dia masih kecil, harta itu dititipkan, dia memiliki harta peninggalan warisan dari orang tuanya, lalu kemudian dititipkan kepada salah seorang dari keluarganya, apakah pamannya atau kakeknya atau siapa saja dari kerabatnya. Maka harta yang dititipkan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan, wala taqrabu malal yatim, jangan kalian mendekati harta tersebut. Iya. Artinya jangan kalian pergunakan harta itu untuk kepentingan kalian, jangan kalian memakannya, jangan kalian pergunakan untuk apa saja, ya. Sekedar mendekati harta tersebut sudah dilarang. Ya, ini bermakna semua hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan harta tersebut itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Illa billati hiya ahsan. Ya. Kecuali dengan cara yang paling terbaik. Ya, misalkan ada yang pintar dagang sementara dia tidak punya modal dan ada harta tersebut yang dia melihat kalau harta itu digunakan, ya, tentunya itu lebih bermanfaat, ya, sehingga bisa berkembang harta tersebut, ya, maka yang seperti ini dibolehkan, ya. Hatta yablugha ashuddah, ya, sampai ketika anak yatim ini sudah dewasa, ya, sudah balik, dia sudah pintar untuk mengelola uangnya sendiri, maka hartanya ini harus dikembalikan kepadanya seluruhnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam dengan ancaman yang keras bagi siapa yang memakan harta anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya
orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka hakikatnya yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka, ke dalam perut mereka itu hanyalah api. Dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Iya. Ini wasiat yang keenam, untuk tidak menzalimi harta anak yatim. Iya. Makan harta manusia dengan cara yang batil adalah kezaliman. Iya. Tetapi memakan harta anak yatim, kezalimannya lebih besar lagi. Iya. Kemudian wasiat yang berikutnya, yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awful kaila wal mizana bil qisti. La nukallifu nafsan illa wus'aha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan. Ketika seorang melakukan jual beli misalnya, maka hendaklah dia memenuhi timbangannya. Dia tidak berlaku curang di dalam timbangan. Iya. Ini wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada hamba-hambanya, agar tidak berlaku curang di dalam perdagangan, di dalam mengukur timbangan maupun takaran. Dan Allah telah mengancam dengan ancaman yang keras di dalam satu surat dalam Al-Quran, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah bagi orang-orang yang curang ya di dalam takaran maupun timbangan. Mereka ini, kalau mereka meminta timbangan dari manusia, atau ketika mereka membeli misalnya, mereka minta dipenuhi timbangannya ya. Tidak ada yang dicurangi, tidak ada yang dikurangi. Tapi ketika mereka menimbang untuk orang lain, mereka kemudian berbuat curang. Iya. Apakah literannya itu dinaikkan ya, atau timbangannya dikurangi, atau ketika mereka menjual suatu makanan, lalu bagian yang rusak disembunyikan ya, bagian yang sudah basi disembunyikan, sementara yang masih fresh, yang masih bagus itu yang dinampakkan kepada orang lain ya, kepada para pembeli ya, seperti disebutkan dalam satu hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu pasar, beliau melihat seorang penjual makanan yang di luarnya nampak bagus ya, nampak makanan tersebut masih bagus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, ternyata di bagian dalamnya sudah basah ya, atau sudah basi ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang mencurangi kami, barang siapa yang mencurangi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berlaku adil ya, dalam timbangan maupun dalam takaran. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, apakah mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat, pada hari yang besar, ketika semua orang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia kerjakan. Ya. Dan ketika seorang sudah berusaha ya, untuk memenuhi timbangan dan takaran dengan sebenarnya, lalu ada kurang-kurang sedikit, ya, karena dia tidak bisa memastikan betul, ya, seperti misalkan seorang menakar beras 1 liter, ya, mungkin ada kurang 1-2 butir beras, ya, yang sangat sulit untuk dipenuhi, yang kekurangan yang sangat sedikit ini, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, sepanjang kita sudah berusaha semampu mungkin,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Jadi seorang harus berusaha semampu mungkin untuk berlaku adil, ya, memenuhi timbangan dan takaran sesuai dengan ukurannya. Iya. Wasiat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Iya. Apabila kalian berkata, hendaklah berkata dengan adil meskipun sebuah kesaksian untuk memberatkan karib kerabat kalian sendiri. Ya. Jadi sebelumnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam perbuatan, maka pada wasiat yang berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil dalam perkataan. Iya. Berlaku adil dalam perkataan, ya, dicontohkan oleh para ulama seperti di dalam memberikan kesaksian. Iya, di dalam memberikan kesaksian, ya. Meskipun karib kerabat kita, kalau dia bersalah, maka kita katakan salah. Demikian pula meskipun musuh kita, ya, tetapi dia benar, kita katakan benar. Iya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa aimullah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Dalam hadis muttafaqun alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, andaikan Fatimah binta Muhammad itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Yang menunjukkan apa? Tidak ada pilih kasih, ya, di dalam menegakkan keadilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan hancurnya umat-umat terdahulu di antaranya, idza sarqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-hadda. Wa idza sarqa fihim asy-syarif tarakuhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila yang mencuri orang yang lemah di kalangan mereka, maka mereka tegakkan hukum kepadanya. Tapi kalau yang mencuri orang kaya atau orang terhormat, ya, dari kalangan kaum tersebut, maka mereka membiarkannya. Ya. Adapun dalam Islam dituntut untuk berlaku adil. Kalau yang bersalah itu, meskipun kerabat sendiri, maka harus ditegakkan keadilan kepadanya. Ya. Harus ditegakkan hukuman, ya, dan bersaksi dengan adil atasnya. Ya. Demikian sebaliknya. Meskipun dia orang yang kita benci, dia musuh kita, tapi dia benar dalam hal ini, maka kita katakan dengan sebenarnya akan kebenaran. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Ya. Dan janganlah kebencianmu pada satu kaum itu membawamu untuk tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah kalian, karena sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Iya. Kemudian wasiat yang berikutnya, yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bi ahdillahi aufu." Ya. Dan dengan perjanjian Allah, maka hendaklah kalian tunaikan. "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mendapatkan nasihat. Iya. Perjanjian Allah yang dimaksud di sini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua wasiat-wasiat yang Allah sampaikan kepada kalian, maka hendaklah kalian tunaikan wasiat tersebut. Yaitu dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mendapatkan nasihat dari wasiat tersebut. Iya. Kemudian wasiat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian bercerai-berai dari jalanku, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ya. Para wasiat yang ke-10 ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan
bahwa wasiat-wasiat yang sebelumnya adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, ya. Jalan Allah yang satu yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Ikutilah jalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti satu jalan, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subulah, dan Allah melarang janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala menjelaskan yang dimaksud dengan as-subul, dengan jalan-jalan yang lain yang Allah larang kita untuk mengikutinya adalah al-bid'ah wa syahawat, ya. Perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam agama dan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyubuhat, ya, dan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam agama, ya, yang tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti bid'ah-bid'ah tersebut dan syubhat-syubhat tersebut, maka hal itu akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kenyataannya kaum muslimin, ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bid'ah-bid'ah belum bermunculan, ya, belum ada satu bid'ah pun yang muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali telah diberantas oleh beliau, ya. Lalu ketika beliau meninggal dunia, pada masa sahabat banyak orang yang baru masuk Islam, ya, yang masih membawa pemikiran-pemikiran lama dari agama mereka, ya. Kemudian mereka amalkan dalam Islam, ya. Mereka munculkan bid'ah-bid'ah yang baru yang tidak pernah sebelumnya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya umat Islam mulai berpecah, ya. Mulai berpecah, dan setiap kali muncul bid'ah, maka semakin luas perpecahan tersebut, ya. Jadi kebid'ahan yang menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Setiap kebid'ahan itu senantiasa menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Kenapa? Karena telah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana pula yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, ya. 73 golongan. Ini terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya. Karena munculnya berbagai macam bid'ah. Setiap golongan membawa satu bid'ah tersendiri, ya. Setiap bid'ah disertai dengan adanya golongan yang muncul membawa bid'ah tersebut, ya. Semuanya di neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu golongan. Rasulullah SAW ditanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku, ya. Artinya yang benar-benar mengikuti agama yang lurus yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi yang mengikuti beliau dan para sahabat beliau, ya. Inilah satu golongan yang selamat, ya, dari perpecahan, satu golongan yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan yang sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat mereka tetap berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka tidak berkeyakinan, mereka tidak beragama dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Iya. Maka Allah telah mewasiatkan kepada kita untuk mengikuti jalannya yang lurus, yaitu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah telah perintahkan kita untuk mengikuti jalan tersebut, dan Allah mengancam dengan ancaman yang keras apabila kita menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka
kami akan wa may yushaqiqir rasula wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menentang Rasul dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, ya, kami biarkan dia sesat, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami kembalikan dia atau kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang Rasul, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman, ketika ayat ini turun, tentunya mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kenyataan pun membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling beriman, ya, dari seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mengikuti Rasul dan jalannya orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat, maka kami biarkan dia sesat dan kami kembalikan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempatnya kembali. Iya. Maka di sini juga ada dalil kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam beragama ini, dan meninggalkan semua kelompok-kelompok yang senantiasa mengamalkan kebid'ahan. Iya. Dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah satu-satunya jalan untuk menyatukan kaum muslimin, iya, untuk menyatukan kalimat kaum muslimin di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, ya. Adapun perbuatan-perbuatan bid'ah, inilah sesungguhnya yang memecah belah kaum muslimin, ya. Jadi jangan dibalik. Jangan dianggap orang yang mengajak kepada sunnah dan memberantas kebid'ahan itulah yang memecah belah umat, ya. Karena sesungguhnya hakikat persatuan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar asal ngumpul, ya. Asal kita baik-baikan satu sama lain, ya. Asal kita tidak saling mencerca satu sama lain, bukan seperti itu yang Allah inginkan. Tapi persatuan yang Allah inginkan adalah persatuan di atas kebenaran, ya, persatuan di atas al-haq, ya. Orang-orang yang bersatu tersebut berada di atas al-haq, berada di atas sunnah, meninggalkan kebid'ahan. Seperti yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan jamaah kaum muslimin, yang dimaksud dengan persatuan adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ya. Artinya apa? Andaikan ada seorang yang dia sesuai kebenaran dan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan seluruh isi dunia ini memusuhinya, ya, karena kebenaran yang dia anut, maka sesungguhnya semua orang yang memusuhinya tersebut dianggap orang-orang yang berpecah belah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia adalah orang yang bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab persatuan yang Allah inginkan adalah persatuan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan yang benar, ya, yaitu meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat, ya, kerancuan-kerancuan yang tidak berdasar Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis lurus dengan tangannya, ya. Membuat satu garis lurus dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, "Hadza sabilullahi mustaqimah." Ini adalah jalan Allah yang lurus. Lalu di samping garis lurus tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang banyak di kiri dan kanannya. Lalu beliau bersabda, "Wa hadhihi subul laysa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi." Ini adalah as-subul, ya, seperti yang difirmankan Allah, jalan-jalan, ya, selain jalan Allah. Tidaklah ada satu jalan dari jalan-jalan tersebut kecuali terdapat padanya syaitan yang senantiasa mengajak kepadanya. Ini menunjukkan apa? Bahwa setiap kesesatan itu ada pengikutnya dan ada para dai yang senantiasa mengajak kepada kesesatan tersebut. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca
ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mengikuti kebid'ahan, ya, tetapi ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Janganlah kalian beragama, ya, dengan kebid'ahan, dengan apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ikutilah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh, qad kanat lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian itu contoh atau teladan yang baik. Iya, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan membuat-buat ajaran-ajaran yang baru di dalam agama yang mulia ini. Ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ya. Ada faedah yang disebutkan para ulama dari 3 ayat ini, ya, di mana 3 ayat ini diakhiri dengan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, kemudian la'allakum tadzakkarun, dan la'allakum tattaqun. Iya. Semuanya diakhiri dengan kalimat yang hampir semakna. Dzalikum wasaqum bihi. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian. Ya. Namun pada ayat yang pertama, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Pada ayat yang kedua, la'allakum tadzakkarun, agar kalian mendapati nasihat padanya. Kemudian yang ketiga, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa demikian? Kata para ulama kita, karena seorang itu perlu memahami apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dia mendapatkan nasihat darinya, lalu dia kemudian bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah 10 wasiat yang ada di dalam surat Al-An'am ayat ke-151 sampai ke-153 yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Dan dari ke-10 wasiat tersebut, beliau ingin menunjukkan bahwa wasiat yang paling terpenting adalah wasiat untuk meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tentang ayat ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya. Kata al-muallif rahimahullahu taala, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat stempel, ya, stempel resminya di situ, maka hendaklah dia membaca ayat ini, ya. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya, katakanlah, kemarilah kalian, aku akan bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Ya, sampai akhir firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Jadi 10 ayat yang telah kita bahas, ya, barusan ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, maksudnya di sini, ya, maksud perkataan beliau, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggalkan wasiat, tentunya beliau akan mengatakan 3 ayat ini, ya, beliau akan menyampaikan 10 wasiat ini yang terdapat dalam 3 ayat, ya. Kenapa? Karena hakikatnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menyerupakan, ya, wasiat ini, ya, seakan-akan dia adalah wasiat yang distempel resmi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Ya, ini menunjukkan perkara ini adalah perkara yang sangat penting sekali yang harus kita perhatikan
di dalam kehidupan kita. Ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang pertama, wajibkah bagi wanita memakai sarung tangan setiap kali keluar rumahnya? Menutup tangan, ya, dan menutup wajah, ya, disepakati oleh para ulama, hal itu disyariatkan. Menutup tangan dan menutup wajah disepakati oleh para ulama, hal itu disyariatkan di dalam Islam, ya, menurut ijma' ulama, kesepakatan seluruh ulama, ya. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau sunnah, ya. Apakah hukumnya wajib atau sunnah, iya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, ya. Hendaklah para wanita itu menutup tubuhnya, ya, menutup seluruh tubuhnya dengan jilbabnya. Ya. Maka ayat ini, kata Al-Imam As-Suyuti, seperti yang disebutkan Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hirasatul Fadilah, menunjukkan Allah memerintahkan para wanita untuk menutup seluruh tubuhnya tanpa kecuali, ya. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dalam mereka menutup seluruh tubuhnya dengan jilbabnya. Iya, atau dengan pakaiannya. Tanpa ada pengecualian. Iya. Ini termasuk dalil yang sangat kuat dari para ulama yang mewajibkan untuk menggunakan penutup wajah atau cadar dan kaos tangan. Iya. Demikian pula disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantaqibul mar'atul muslimah wa la talbasul kuffazain. Iya. Seorang wanita yang ihram, janganlah dia menggunakan niqab atau menggunakan cadar, dan janganlah dia menggunakan kaos tangan, ya. Nah, dari hadis ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menunjukkan wanita-wanita para sahabiah, ya, wanita-wanita sahabiah dahulu itu terbiasa menggunakan cadar dan kaos tangan, ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kalau ketika ihram maka itu harus dibuka, ya. Rasulullah SAW tidak akan mengatakan demikian andaikan itu tidak merupakan kebiasaan mereka, ya. Dan ini merupakan pengkhususan yang lain ketika ihram, ya. Meskipun begitu, ketika dia ihram dan dalam keadaan yang sangat ramai sehingga orang-orang yang bukan mahramnya bisa melihat auratnya, maka tidak mengapa dia kemudian menggunakan cadarnya, tetapi bukan cadar yang biasa dia pakai, tetapi dia menutup wajahnya dengan jilbabnya, ya, menutup wajahnya dengan jilbabnya. Iya. Maka ini semua menunjukkan bahwa hal itu terdapat dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau seorang meyakini kewajiban bahwa tangan itu sebagai bagian dari aurat, tentunya dia wajib untuk menutup, ya, wajib untuk menutup tangannya tersebut, ya. Demikian wallahu alam, ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya memakai perhiasan emas bagi seorang wanita? Ya, tidak apa-apa, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hurrima dzalika lidzukuri ummati." Ya. Bahwasanya emas itu hanya diharamkan untuk dikenakan bagi laki-laki dari kalangan umatku. Ya, adapun bagi wanita tidak masalah insyaallah taala, ya. Dan pendapat yang tidak membolehkan
hal tersebut, ya, sebagaimana dinukil dari sebagian ulama, itu adalah pendapat yang lemah. Iya. Wallahu alam. Bolehkah pinjam atau ngutang pupuk 5 kg dibayar dengan 40 kg padi sesudah panen? Dan ini telah perjanjian terlebih dahulu, hal yang telah terbiasa di kalangan petani. Tidak masalah insyaallah, ya. Tidak ada masalah karena barangnya berbeda, ya. Barangnya berbeda sehingga boleh terjadi perbedaan ukuran di situ, ya. Sepanjang barangnya berbeda, dan boleh dilakukan penundaan sepanjang bukan termasuk barang-barang yang disebutkan dalam al-asnaf ar-ribawiyah, ya. Demikian wallahu alam. Yang tidak boleh misalkan beras Ciamis 50 kg ditukar dengan beras Garut 60 kg. Sama-sama beras. Ini tidak dibolehkan, ya. Ini termasuk kategori riba, ya. Atau beras Ciamis 50 kg ditukar dengan beras Garut 50 kg, kemudian waktunya ditunda. Iya. Waktunya ditunda. Ya, misalkan bulan ini dikirim 50 kg beras ke Garut, lalu bulan depan baru dari Garut dikirim balik, ya. Maka tidak boleh. Ini harus case, ya. Yang seperti ini sama-sama al-asnaf ar-ribawiyah harus case, ya. Adapun yang ditanyakan tadi itu berbeda perkaranya, ya. Demikian wallahu alam. Bagaimana seorang dikatakan telah sanggup untuk nikah, ya. Seorang dikatakan telah sanggup untuk nikah, ya, apabila dia telah balik, ya, dan telah mampu untuk menanggung beban-beban pernikahan, ya. Yang telah mampu untuk menanggung beban-beban pernikahan, ya, seperti menafkahi keluarganya, ya. Ya, termasuk juga yang tidak kalah penting mendidik keluarganya, ya, dan seterusnya. Demikian wallahu alam. Ketika masuk waktu sholat, didapati musalla atau masjid tidak ada muadzin, tapi seorang telah sholat dalamnya. Apa yang dilakukan oleh orang kedua atau ketiga? Apakah langsung sholat atau adzan dulu? Ya, adzan dulu. Ya, adalah dia adzan dulu. Ya, kalau memang belum diadzankan di situ, ya, kemudian mereka sholat berjamaah bersama-sama. Ya, wallahu alam. Bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal? Karena ketika di masa hidup saya belum pernah berbakti kepada mereka. Ya. Di antaranya dengan mendoakan mereka. Ya. Dengan mendoakan mereka. Ya. Artinya dengan menjadi anak soleh kemudian mendoakan mereka. Iya. Itu termasuk sebesar-besarnya bakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ya. Menjadi anak soleh yang mendoakan mereka. Yang ada disebutkan dalam hadis bahwa amalan yang tidak terputus diantaranya doa anak yang soleh. Iya. Di seandainya orang itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus bertobat dulu, ya. Dia harus menjadi seorang yang saleh, kemudian dia mendoakan orang tuanya. Iya. Kemudian termasuk bakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah bersilaturahmi, ya. Atau menyambung persahabatan dengan sahabat-sahabat orang tuanya dahulu, ya. Dengan sahabat-sahabat orang tuanya dahulu, ya. Ini termasuk bakti kepada kedua orang tua. Ya, misalkan kita memberikan hadiah, ya, kepada sahabat orang tua dahulu, ya. Kita menyambung hubungan baik, ya, dan seterusnya. Demikian wallahu alam. Ya. Yang lagi? Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah sah seorang laki-laki sholat tidak pakai sarung, tapi pakai
celana sopan, ya, pantalon atau levis dan sejenisnya. Sepanjang, kalau berbicara sah atau tidaknya, sepanjang auratnya tertutup, ya, sepanjang auratnya tertutup, maka sholatnya sah insyaallah ta'ala. Ya. Hanya saja, kalau seorang menggunakan pakaian yang ketat, ya, sampai membentuk auratnya, ini sebagian ulama yang mengatakan belum sempurna, ya. Dia menutup aurat sehingga sholatnya tidak sah, ya. Dan minimalnya hal tersebut, ya, tidak sesuai dengan adab, ya, sesuai dengan adab Islami, ya, untuk menutup aurat dengan sempurna, ya. Karena menutup aurat juga bukan kita diperintahkan bukan saja agar aurat itu tidak terlihat, tetapi juga agar lekuk-lekuk tubuh atau lekuk-lekuk aurat kita itu juga tidak terlihat, ya. Demikian, wallahu alam. Baik, alhamdulillah telah selesai pertanyaan-pertanyaan yang masuk, telah kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.